Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang lagi di YouTube keluarga Siska. Oh iya, teman-teman semuanya, bagaimana channel pertama aku? Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe dan juga berikan komentar seperti apa lagi saran kedepannya kegiatan channel yang akan aku upload. Dan semoga teman-teman di luar sana semuanya sehat, diberikan kemudahan dalam pekerjaan apapun, dan juga rezekinya dilancarkan, amin. Oh iya teman-teman, hari ini aku rencananya mau masak. Kebetulan hari ini aku libur kerja. Jadi kalau pas libur itu kita bisa menyelesaikan banyak kegiatan di rumah. Kalau di hari kerja paling cuma bisa masak, cuci piring, nggak punya banyak waktu untuk banyak kegiatan di rumah. Nah, tadi pagi anak-anak sudah sekolah, suami sudah pergi kerja, jadi kita bisa fokus dengan pekerjaan di rumah hari ini. Dan hari ini rencananya aku mau masak cumi pete pedas ya. Karena kemarin beberapa hari yang lalu sudah aku bikin juga dan sudah di posting, tapi fotonya aja diposting di akun biru, dan ternyata banyak yang suka, banyak yang pengen tahu resepnya seperti apa. Nah, kebetulan hari ini ada waktu, jadi kita akan membuat kembali seperti apa resep cumi pedas ala aku. Ikutin terus ya teman-teman. Oke, ini ada beberapa bahan yang sudah aku siapkan. Di antaranya tentu saja ada pete yang nantinya akan kita potong-potong. Di sini aku tetap memakai kulitnya ya teman-teman, karena kami lebih suka kalau pete itu digoreng bersama dengan kulitnya, karena akan lebih manis dan juga padat isinya daripada dikupas gitu kan. Ini ada cumi asin yang kemarin juga sudah aku beli. Nanti kita potong, kita bersihkan, lalu kita rendam sama air hangat ya. Kemudian ada pelengkapnya tempe. Lalu di sini ada bumbunya, yaitu ada cabai merah keriting besar, ada cabai rawit merah besar, kemudian tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada serai. Ini daun salam, maafkan ya kalau daun salamnya kecil-kecil, adanya ini di kulkas. Lalu ini daun jeruk. Nah, ini semuanya nanti akan kita haluskan, kemudian kita masak bersama dengan cumi dan juga petenya. Sebenarnya resep cumi asin ini adalah menu favorit aku yang dulu sering dimasak oleh almarhumah mamaku, teman-teman. Di saat musim cumi, di tempat tinggal kami dulu waktu aku kecil, akan banyak sekali orang berjualan cumi asin kering ini dan dimasak oleh mamaku dengan resep yang tidak jauh beda dengan yang aku buat. Cuminya digoreng sampai kering, jadi kadang emang terasa lebih gurih, tapi kadang keras juga teman-teman. Jadi aku lebih suka memasaknya, cuminya direndam dulu sama air panas dan nanti dimasak langsung dengan sambalnya. Almarhumah mamaku seorang ibu yang sangat pintar sekali memasak. Semua masakan beliau sangat enak teman-teman. Bukannya karena beliau ibu aku ya, tapi beliau adalah seorang ibu yang pintar memasak dan juga kami pernah punya warung makan. Tapi sayangnya sebelum almarhumah meninggal, aku belum sempat menerapkan semua resep masakan yang dikasih mamaku. Cuman beberapa menu yang sempat aku coba dan alhamdulillah rasanya mirip. Jadi bisa sedikit mengobati kerinduanku kepada almarhumah mamaku.
Bagi teman-teman yang masih memiliki seorang ibu, sayangilah ibu teman-teman. Dan juga puas-puasin ya, cobain masakannya, tanya resepnya. Karena nanti di saat beliau sudah tidak ada, kerinduan akan masakan seorang ibu itu tidak akan bisa dibayar oleh apapun teman-teman. Semahal apapun dan selezat apapun masakan yang kita beli ataupun kita coba bikin sendiri, itu tidak akan sama dengan masakan yang dihasilkan oleh tangan ibu kita sendiri. Sekarang apapun resep masakan mama yang masih aku ingat dan juga berhasil aku masak sedikit mirip dengan masakan mamaku, menjadi pengobat kerinduan aku kepada mama. Semoga almarhumah mamaku mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami yang ditinggalkan selalu hidup rukun dan selalu bahagia, diberi kesehatan. Dan aku akan mengajarkan juga beberapa resep masakan yang aku terapkan dari mamaku kepada anak-anakku nanti, karena aku juga punya 2 orang anak perempuan yang nantinya juga akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Kenapa cara potongnya seperti ini untuk petenya? Kenapa nggak dikupas kulitnya? Karena ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami ya teman-teman. Dulu dari orang tua aku, mama aku juga ngajarinnya seperti ini. Dan sepertinya di Sumbar atau di Padang juga kebanyakan orang kalau masak pete ya langsung dengan kulitnya. Nanti akan terasa lebih manis dan juga isinya itu tetap padat. Kalau misalnya kita masaknya dikupas, seringnya isinya akan agak menciut dan layu gitu. Nah, kalau kita potong seperti ini, nanti di tengahnya dibelah dikit, bisa kelihatan di sini ada ulatnya atau enggak. Nah, jadi kita nggak kemakan ulat gitu teman-teman kalau masih utuh bulat gitu isinya. Ini digoreng ataupun digulai seperti ini enak ya, jadi petenya manis. Oh iya guys, aku kalau bersihin cumi ini, terutama cumi asin yang kering ini ya, itu bener-bener semua isi di dalamnya itu aku buang, karena nanti kemakan gitu kotorannya. Kadang kan ada cumi ini kalau yang agak besar gitu di dalamnya itu, kadang dalam perutnya ada kayak ikan-ikan kecil gitu, kan jadi kurang selera ya kita kalau misalnya kemakan isi perut cumi yang belum hancur. Walaupun sih ada kayak telur-telurnya gitu, ya udah buang aja, tinggalin bener-bener daging cuminya. Dan walaupun ngerjain ini agak lama dan rumit, nggak apa-apa deh, yang penting kita makannya tenang, nggak was-was, nggak takut kemakan isi perutnya gitu. Nanti setelah ini kita rendam sama air hangat ya, supaya asinnya berkurang dan juga cuminya nggak terlalu keras lagi. Teman-teman lebih suka cumi kering daripada cumi basah? Kalau aku sih suka dua-duanya ya. Beda-beda sensasi juga gitu. Kalau misalnya yang kering ini enaknya sih dimasak pakai pete gini, dimasak cumi pedas. Kalau yang cumi basah atau yang masih segar itu enaknya digulai. Kalau kita sih biasanya bikinnya digulai sama jengkol, sama kentang juga enak. Harusnya cuminya yang baru, yang masih fresh. Kalau cumi asin ini sih enaknya ya dimasak pedas pakai pete, ini lebih harum, lebih wangi dan membangkitkan selera. Setelah cuminya kita cuci sampai bersih,
Lalu kita siram sama air hangat ya teman-teman. Kalau bisa sih sampai airnya mendidih. Kita rendam dulu beberapa menit supaya nanti agak lunak dan juga asinnya berkurang. Kita biarkan selama kurang lebih 15 menit ya. Lanjut, ini tempe kita potong kotak-kotak lalu nanti digoreng, jangan sampai terlalu kering ya. Kemudian kita haluskan bumbu untuk sambalnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting serta cabai rawit merah besar. Kita haluskan dengan blender saja ya. Oke, pertama sekarang kita goreng tempe dulu ya sampai kekuningan. Gak usah terlalu garing karena nanti kita akan campurkan juga dengan cabai merahnya. Kita goreng warnanya agak golden brown aja gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai kuning, kita angkat. Kalau terlalu garing jadi nggak enak. Enaknya tempenya lembut-lembut gitu. Lanjut kita goreng petenya ya. Agak garing dikit. Nah, kita angkat, jangan terlalu keras juga, nanti takutnya pahit karena kita goreng sama kulitnya. Kalau udah warnanya kuning dan agak sedikit garing di kulitnya, berarti tempenya udah matang. Nah, ini sudah siap kita angkat ya. Di sini ada bawang merah yang sudah diiris sama tomat. Ini untuk kita tumis ya teman-teman sebelum cabenya kita masak. Masukin dulu bawang merah sama tomat yang diiris ini supaya lebih harum. Tomatnya lebih suka aku tumis daripada dicampur ke cabenya. Baru deh kita masukin cabai yang kita udah blender tadi ya, kita masukin aja semua. Ini cumi yang sudah kita rendam sama air hangat tadi, lalu kita cuci lagi berkali-kali teman-teman sampai benar-benar bersih dan air kotorannya hilang. Nah, sekarang kita masukin aja cuminya langsung ya bersama cabenya supaya lebih matang ya teman-teman. Karena takutnya nanti cuminya kalau dimasukin terakhir nggak matang ke dalamnya. Kita
aduk sampai rata. Kemudian tambahkan serai, daun salam, dan juga daun jeruk biar wangi. Udah kecium nih aromanya harum. Kalau aja teman-teman di sini pasti udah ngiler. Ini kita masak ya sampai cabenya matang, bau langunya hilang, dan juga airnya menyusut. Jangan lupa kita tambahkan seasoningnya ya teman-teman. Sini aku kasih sekitar kurang lebih 1 sendok makan garam. Jangan terlalu banyak ya karena cuminya sendiri sudah asin. Dan juga sedikit kaldu jamur supaya lebih gurih. Cabenya kita masak sampai bau langunya hilang ya, supaya cabenya matang dan nggak pedas teman-teman, karena tadi kita pakai cabai rawit merah besar juga dan dikasih tambahan tomat supaya agak ada asam-asamnya dan juga nggak terlalu pedas. Nah, ini sudah mulai agak matang ya. Aromanya harum sekali. Sedikit lagi sudah siap kita angkat. Sekarang kita masukkan pete dan tempenya. Jangan lupa apinya dikecilkan ya. Nah, sudah matang. Cumi, asin, tempe, pedas, juga pete. Makan teman-teman. Wah, ini kelihatannya enak sekali. Cuminya, petenya, juga ada tempe, juga ada tambahan kerupuk. Mari makan. Sekarang kita coba ya, gimana sih rasanya cumi pedas pete ala aku. Belum apa-apa udah ngiler nih teman-teman. Cumi pete pedas. Kerupuk. Ini bukan karena aku yang masak ya teman-teman, tapi benar-benar enak. Cuminya lembut, nggak bau. Petenya juga manis dan garing. Tempenya lembut, bumbunya apa lagi, enak banget.
Ini sih bisa bikin gagal diet ya. Bumbunya diaur-aur pakai nasinya. Cuminya, pepenya. Bismillah. Asli ini enak banget. Misalnya lagi demam atau lagi flu, selera makannya lagi kacau, coba deh bikin ini di rumah, pasti mau makan. Pedas. Cuminya itu loh lembut, nggak bau walaupun dia cumi asin kering ya. Dan juga tehnya apalagi manis banget di dalamnya, di luarnya crispy. Cuman yang pas emang kerupuk. Sayangnya kurang sayur ya teman-teman. Sayurnya lagi belum dimasak sih, tapi nggak apa-apa, nanti kita makan sayurnya sendiri. Enak banget. Teman-teman coba recook di rumah ya. Yakin deh, pasti jadi menu favorit keluarga. Cuminya. Sopan terakhir. Terima kasih udah ngikutin video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi bikin video. Sampai ketemu lagi, bye bye.